Baik, sekarang kita akan bahas soal nomor satu dulu. Nanti kalian bisa baca sendiri soalnya yang Ibu kirimkan dalam bentuk PDF. Jadi ini masih dalam pokok bahasan gerak lurus ya. Jadi terdapat dua buah titik M dan N, di mana N terletak di sebelah kanan M. Kemudian ada sebuah partikel A yang bergerak dari titik M dengan kecepatan awal 18 meter per second ke kanan. Dan percepatannya 2 meter per second kuadrat ke kiri. Pada saat yang bersamaan, partikel B bergerak dari titik N dengan kecepatan awal 12 meter per second ke kiri dan percepatannya 3 meter per second kuadrat ke kanan. Nah, gerakan kedua partikel itu ternyata pada satu dimensi saja, jadi maksudnya hanya pada bidang sumbu X saja. Kemudian kedua partikel sempat berada pada posisi yang sama sebanyak 2 kali dengan selang waktu antara dua kejadian sebesar delta T sama dengan 4 second. Berarti berapakah jarak antara M dan N? Oke. Jadi untuk lebih mudah biasanya kita harus gambar sketsanya dulu. Nanti kalian gambar dulu kira-kira gerakan dari partikel A sama B itu seperti apa. Di sana kan tadi disebut. Oke. Jadi di sana ada partikel A di titik M, kemudian ada partikel N di sini. Oke, kira-kira jelas ya. Nah, ada dua titik M dan N. Kemudian A itu katanya bergerak dari sini, dari titik M ya. Ini partikel A, oke kita tulis aja A. Jadi dia bergeraknya ke kanan dengan kecepatan awal berarti V0-nya si A itu adalah 18 meter per second. Tetapi dia mengalami percepatan ke kiri. Oke, berarti AA itu arahnya ke kiri sebesar 2 meter per second kuadrat. Berarti kesimpulannya nanti ini gerakannya karena ada percepatan ke kiri berarti dia seperti diperlambat gitu ya. Kemudian kalau si B dia bergeraknya dari sini kan, dari titik N, dan dia kecepatan awalnya itu berlawanan sama yang A, dia ke kiri. Oke. Jadi ini V0B-nya diketahui 12 meter per second. Kemudian mengalami percepatan ke kanan. Oke, jadi si A0-nya, AB ya, kita tulis AB saja. Percepatannya si B sebesar 3 meter per second kuadrat tapi ke kanan. Jadi sama dia gerakannya ke kiri tapi ada percepatan ke kanan. Berarti kayak diperlambat gitu, seperti itu nanti. Nah, kemudian jadi dari sini kalian tahu kalau ada kecepatan awal, ada percepatan, berarti si A itu dia gerakannya adalah apa? GLBB. Kemudian si B sama juga ada percepatan, berarti dia juga gerakannya GLBB. Otomatis konsep yang kalian pakai di sini itu adalah gerak lurus berubah beraturan itu. Jadi kalian pakai konsep GLBB. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal itu kan jarak antara M sama N. Ingat jarak itu kan lambangnya S ya. Jarak itu kita tulis oke di sini. Yang kita cari itu yang ini. Jadi Ibu tulis ini adalah S. Yang dicari itu S-nya berapa. Nah, anggap misalkan jadi karena mereka bergerak berlawanan, nanti kan mereka akan bertemu. Di sana ada kata kunci juga lagi satu di soal kalimatnya. Ternyata nanti itu mereka ketemunya 2 kali gitu. Jadi di antara M sama N ini mereka ketemunya 2 kali. Bertemu 2 kali dan selang waktu bertemunya itu adalah jadi selisih waktu ketemunya itu adalah 4 detik gitu. Jadi jam pertama ketemu sama jam kedua ketemu itu diselisihin ketemu 4 second. Nah, anggap misalkan mereka itu ketemu di titik yang namanya ketemu berarti kan pasti di antara M sama N gitu kan ya, tapi nggak tahu posisinya di mana. Anggap misalkan dia ketemunya di sini, Ibu gambar garis putus-putus gitu di suatu titik di sini. Oke, berarti kesimpulannya pas mereka bertemu itu pasti kata kuncinya adalah yang namanya bertemu
itu di waktu yang sama. Ya kan? Kalau kalian bertemu itu kan pasti di jam yang sama. Jadi nanti T-nya sama dia. Nah, habis itu mereka anggap bertemu di sini, berarti kesimpulannya saat mereka bertemu di sini, si A itu sudah menempuh jarak sejauh SA, kemudian si B itu sudah menempuh jarak dari N sampai ketemu itu sejauh SB. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya jarak antara mereka berdua itu sebenarnya adalah jaraknya si A sampai ketemu ditambah jarak yang ditempuh B sampai mereka ketemu, seperti ini. Nah, kalian udah belajar waktu ini karena ini dia konsepnya GLBB dan kita ketemu di sini ada S, kan kalian udah tahu kan kalau S itu rumusnya di GLBB adalah V0 T plus setengah A kali T kuadrat, seperti itu. Berarti untuk S si A di sini berarti nanti kalian tulis V0A kali T, kemudian plus sebenarnya ya setengah AT kuadrat, hanya di soal dia sebut percepatannya berlawanan sama arah gerak, berarti di sini kalian pakai min seperti itu. Jadi silakan bisa dimasukkan langsung min setengah A-nya si A kali T kuadrat. Oke, ini baru SA saja. Kemudian ditambah lagi SB. SB sama kan, dia juga gerakannya GLBB kan, berarti V0 T, kemudian percepatannya berlawanan berarti min setengah A tapi A-nya B kali T kuadrat. Oke. Di sini kenapa Ibu tulis ini punyanya si A itu kan T. Punyanya si B kok sama juga T, karena kata kuncinya ini tadi. Mereka itu bertemu di waktu yang sama, berarti kita boleh pakai variabelnya sama T-nya. Seperti itu. Tinggal disubstitusi saja kan. Jadi tulis aja ini karena belum diketahui S, V0 A tadi 18 kali T, kita mau cari waktu ketemu gitu sebenarnya. Min setengah kali 2 kali T kuadrat. Kemudian ini 12T min setengah kali 3 kali T kuadrat. Oke. Kemudian setelah itu 18T min T kuadrat, ini dicoret ya, plus 12T min 3 per 2T kuadrat, ini sama dengan S. Oke, silahkan dikumpulkan sesama T kuadrat dulu misalkan. Ini kan min 2 per 2 artinya kan ya, min 1. 2 per 2 sama 3 per 2, min 5 per 2 T kuadrat, samakan penyebut saja. Kemudian T sama T digabung jadinya plus 30 T. Oke, dari sini kalian udah ketemu ini bentuknya ada persamaan kuadrat. Silahkan dirubah, boleh dipindahin ke ruas kiri gitu, semisal semuanya 5 per 2 T kuadrat, jadinya min 30 T, kemudian ini S ya, plus S sama dengan 0. Oke, kita ketemu persamaan kuadratnya seperti ini. Nah, kemudian jadi di sini di persamaan kuadratnya kita punya dua variabel yang tidak diketahui. Satu ada T, kemudian ada juga S, seperti itu. Tapi tidak masalah, pokoknya dikerjakan dulu. Kata kuncinya harus ditulis gitu ya. Ditulis saja, diorak-orekkan. Jadi di sini T ini kan adalah waktu ketemu kan. Dan di soal sudah disebutkan ternyata dia memang ketemunya 2 kali. Jadi 2 kali di posisi yang sama. Jadi dari persamaan ini kita kan bisa mencari, kalau ada persamaan kuadrat berarti dia di sini itu punya 2 akar penyelesaian gitu ya, atau 2 solusi. Nah, kalian carinya karena S-nya ini variabel bukan angka, berarti kan kalian bisa cari dengan persamaan akar. Jadi T12 itu kan persamaannya kalian tidak bisa pakai faktor biasa gitu kan, difaktorkan biasa, jadi pakai rumus min B plus minus akar, jadi penyelesaian T-nya pakai rumus yang ini, B kuadrat min 4AC per 2A. Oke. Jadi B-nya min 30, kemudian A-nya 5 per 2, dan C-nya adalah S. Tinggal dimasukkan saja, diselesaikan saja dulu. T12 sama dengan
min kali B-nya, ingat min 30, silahkan diperhatikan sampai tandanya ya. Kemudian ini min 30 kuadrat, kemudian min 4, A-nya adalah 5/2 dikali C-nya adalah S. Oke, kemudian per 2 kali 5/2, 2A, seperti ini. Oke, kemudian tinggal dicoret aja, ini Ibu coret, kemudian bisa dituliskan lagi menjadi, oke, kita selesaikan di sini. Jadi T12-nya itu sama dengan